Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillah min hali ahlin nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azani Allahu wa iyyakum ajmain. Senantiasa kita berharap dan terus berdoa, tidak bosan-bosannya kita meminta kepada Allah untuk diberikan keberkahan pada pertambahan usia kita hari ke hari. Semoga dengan bertambahnya usia kita hari ke hari, bertambah pula ilmu dan bertambah pula amal soleh, serta semakin bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah membanyakkan harta kita dan membaguskan anak keturunan kita. Semoga rezeki kita diberkahi oleh Allah. Semoga amal soleh kita diterima dan disempurnakan oleh Allah. Semoga dosa kita, kesalahan kita, kealpaan kita mendapatkan ampunan dari Allah. Semoga kita semua direzekikan menutup usia di dunia dalam keadaan husnul khotimah. Dan semoga kita semua dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azani Allah wa iyyakum ajmain. Pada kajian kita di hari Ahad yang ketiga ini, di bulan Oktober, kita mengetengahkan sebuah judul, cara berinteraksi dengan Al-Quran. Cara berinteraksi dengan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azanillahu wa iyyakum. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20 menjadi petunjuk kepada kita bahwa ada 3 perlakuan manusia terhadap Al-Quran. Ada 3 kelompok manusia dalam perlakuannya terhadap Al-Quran. Kelompok yang pertama adalah kelompok orang-orang yang beriman. Dari ayat 1 sampai ayat yang kelima, surat Al-Baqarah memberitahukan kepada kita tentang kelompok yang pertama, yaitu kelompok orang-orang yang beriman. Kemudian ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 adalah kelompok orang-orang kafir. Dan ayat ke-8 hingga ayat yang ke-20, ayat-ayat itu berbicara tentang kelompok yang ketiga, orang-orang munafik. Masing-masing kelompok ini punya ciri khas dalam perlakuannya terhadap Al-Quran. Bagaimanakah orang yang beriman terhadap Al-Quran? Seperti apakah perlakuannya? Secara umum, Allah beritahukan kepada kita di dalam surat Al-Baqarah ayat 121. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bihi. Orang-orang yang beriman terhadap Al-Quran itu, mereka bertilawah dengan Al-Quran haqqa tilawati. Mereka berinteraksi dengan Al-Quran dengan interaksi yang benar terhadap Al-Quran. Bagaimanakah perlakuan orang kafir terhadap Al-Quran?
Allah gambarkan secara umum sebagaimana yang terdapat di dalam surat Yasin ayat yang ke-46. Allah berfirman, "Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin." Tidaklah perlakuan orang kafir terhadap Al-Quran itu, melainkan mereka berpaling dari Al-Quran dengan keberpalingan yang jauh. Jangankan beramal dengan Al-Quran, mendengarkan saja mereka tidak akan mau. Sehingga Allah mengatakan, sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minu. Mereka itu sama saja. Kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan mau beriman. Kemudian, perlakuan orang munafik terhadap Al-Quran itu disebutkan di dalam surat Al-Anbiya ayat yang kedua, gambaran umumnya, yaitu ma yatihi min dzikri min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun lahiyatan qulubuhum. Bahwa orang munafik terhadap Al-Quran itu, mereka mendengar Al-Quran, mereka membaca Al-Quran, tapi hatinya kosong dari Al-Quran. Orang munafik itu tidak mau beramal berdasarkan petunjuk Al-Quran. Dia tetap saja mau beramal sesuai dengan maunya syahwat. Meskipun mereka digambarkan Allah membaca dan mendengarkan Al-Quran, tapi pengamalannya yang jauh dari Al-Quran. Kenapa bisa demikian? Allah bilang, fi qulubihim marad wa zadahumullahu marada. Yaitu dikarenakan di dalam hatinya ada penyakit. Fazadahumullahu marada, dan Allah semakin menambah penyakit itu. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, di antara penyakit yang ada di dalam hati orang munafik adalah hubud dunia, cinta dunia. Lalu penyakit nifak, keraguan-raguan terhadap Islam. Jadi mereka membaca Quran dan mendengarkan Al-Quran hanya sekedar untuk dilihat oleh kaum muslimin. Nah, inilah 3 perlakuan manusia terhadap Al-Quran, atau 3 kelompok manusia dalam perlakuannya terhadap Al-Quran. Nah, mudah-mudahan kita semua berada pada kelompok yang pertama, yaitu kelompok orang-orang yang beriman terhadap Al-Quran. Bahwa orang-orang yang beriman terhadap Al-Quran itu, mereka berinteraksi secara baik, berinteraksi secara benar dengan Al-Quran. Maka Allah mengatakan, ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itu berada di atas hidayah, di atas petunjuk. Petunjuk yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan al-falah, keberuntungan, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Nah, ma'asyiral muslimin, lantas seperti apakah yatlunahu haqqa tilawati? Seperti apakah interaksi yang benar dengan Al-Quran itu? Bagaimanakah cara berinteraksi dengan Al-Quran? Di dalam surat Asy-Syura, surah yang ke-42, ayat yang ke-52, menjadi petunjuk bagi kita semua bagaimana cara berinteraksi dengan Al-Quran. Yaitu surat Asy-Syura, surah yang ke-42, ayat yang ke-52. Allah berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nura nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Allah mengatakan, wa kadzalika, dan demikianlah, auhayna ilaika ruhan,
kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad ruhan, ruh. Dan ruh di situ artinya adalah Al-Qur'an. Min amrina, berdasarkan pengawasan dari kami, perintah dari kami. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Engkau wahai Muhammad sebelumnya tidak mengetahui tentang hakikat Alkitab yaitu Al-Quran, dan juga tidak mengetahui tentang hakikat iman sampai Allah yang memberikan penjelasannya. Walakin ja'alnahu nura, akan tetapi kami, kata Allah, menjadikan Al-Quran itu nura, cahaya. Nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Kami beri petunjuk dengan Al-Quran itu siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Wa innaka latahdi ila sirati mustaqim. Dan engkau wahai Muhammad akan memberikan petunjuk kepada manusia, petunjuk yang benar, petunjuk yang sesuai dengan Al-Quran, ke jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus itu disebutkan pada ayat berikutnya, sirotallahil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ala ilallahi tasirul umur. Jalan yang lurus adalah jalannya Allah. Dan Allah adalah pemilik segala apa yang di langit dan segala apa yang ada di bumi. Dan semua urusan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita fokus pada ayat yang ke-52. Sebab di ayat ke-52 inilah terdapat petunjuk bagaimana cara berinteraksi dengan Al-Quran. Ada 5 cara berinteraksi dengan Al-Quran berdasarkan surat Asy-Syura ayat yang ke-52. 5 cara berinteraksi ini diambil dari penggalan-penggalan pada ayat. Cara berinteraksi yang pertama itu dapat diungkap dari penggalan yang pertama, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad ruhan min amrina. Al-Quran sesuai dengan perintah kami. Yang menjadi kata kunci kata para ulama adalah ruhan, ruh. Bahwa Allah menamakan Al-Quran dengan sebutan ruh. Kenapa? Untuk memberikan pelajaran kepada kita bahwa nutrisi terbaik bagi ruh kita adalah Al-Quran. Karena nutrisi untuk ruh adalah ruh. Ketika Al-Quran dinamakan dengan ruh, maka nutrisi untuk ruh kita adalah Al-Quran. Antara jasad dan ruh, kata para ulama, summiyal insanu biruhihi. Seseorang dikatakan manusia karena adanya ruh di dalam jasadnya. Berarti ruh ini adalah sesuatu yang sangat penting dari jasad, sebab jasad kita terdefinisi menjadi manusia karena ruh di dalamnya. Makanya di dalam kajian ilmu fikih, kalau janin di dalam kandungan tidak lagi dapat ditumbuh kembangkan karena misalnya tumbuh di luar rahim atau janinnya mati di dalam rahim, para ulama fikih akan melihat usia janin ini berapa bulan. Kalau usianya sudah sampai usia 4 bulan, maka kata para ulama fikih, janin ini sudah dihukumi manusia. Berdasarkan hadis Al-Arba'in, hadis yang keempat. Nabi mengatakan, inna ahadakum yujma khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawma nutfa, summa yakunu alaka misla dhalik, summa yakunu mudghatan misla dhalik, summa yursalu ilaihil malak fayanfuhu fihi ruh. Ruh akan ditiupkan ke dalam jasad janin ketika berusia 3 kali 40 hari. Yaitu 4 bulan. 3 kali 40 hari. 4 bulan. Ketika usia janin
4 bulan, Allah perintahkan malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam tubuh janin. Pada saat ruh telah menyatu di dalam tubuh janin, terdefinisilah dia sebagai manusia. Sehingga jika dia mati di dalam rahim usia kandungan minimal 4 bulan, dihukumi manusia. Begitu dikeluarkan, harus dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan dikuburkan. Karena dihukumi manusia. Tapi kalau kemudian janin mati di dalam rahim, usianya belum sampai 4 bulan, belum dihukumi manusia. Begitu dikeluarkan, tidak ada sesuatu yang sakral terhadapnya, kecuali dibersihkan dan dikuburkan saja. Baik. Nah, jadi ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, summiyal insanu biruhihi. Seseorang terdefinisi manusia karena ruhnya. Kenapa manusia harus betul-betul memperhatikan ruh, memberikan nutrisi terbaik baginya? Karena tujuan penciptaan manusia adalah ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah manusia diciptakan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Dan untuk bisa beribadah kepada Allah membutuhkan kekuatan ruh. Adapun kekuatan fisik untuk menyempurnakan saja. Tetapi kekuatan utama yang dibutuhkan di dalam beribadah kepada Allah adalah kekuatan ruh, bukan kekuatan fisik. Sehingga meskipun kemudian fisik lemah, fisik cacat, tidak akan menghalangi seorang hamba yang kuat ruhnya untuk beribadah kepada Allah. Dia akan beribadah dengan mengambil rukhsah. Ketika dia tidak bisa berdiri di dalam sholat, dia akan sholat dalam keadaan duduk. Tidak bisa sholat dalam keadaan duduk, dia sholat dalam keadaan baring. Jika sama sekali bagian-bagian tertentu di tubuh tidak bisa digerakkan, maka dia akan kedipkan mata untuk mengisyaratkan dia ruku, dia sujud, dan seterusnya. Nah, kenapa orang yang sakit, kita dapati di antara hamba-hamba Allah banyak yang tetap menjaga salat 5 waktu, karena yang sakit, yang lemah itu fisiknya, bukan ruhnya. Tapi ada begitu banyak orang yang kuat secara fisik, tapi beratnya luar biasa untuk ibadah kepada Allah. Malas untuk beribadah kepada Allah. Karena yang lemah bukan fisiknya, tapi ruhnya. Karena untuk menjawab panggilan-panggilan Allah itu membutuhkan kekuatan ruh. Kekuatan fisik ini dibutuhkan untuk kemudahan menjalankan urusan-urusan dunia. Makanya kalau fisik lemah, fisik sakit, jangankan beraktivitas, makan saja nggak ada gairah. Nggak ada nafsu makan. Nah, nutrisi untuk fisik, ya fisik. Nutrisi fisik adalah fisik. Sayur-sayuran, buah-buahan, nasi, daging. Nah, itu nutrisi untuk fisik. Harus fisik juga. Nutrisi untuk ruh adalah ruh. Ketika Allah menamakan Al-Quran dengan ruh, maka nutrisi terbaik bagi ruh adalah Al-Quran. Maka seseorang yang selalu membaca Al-Quran, ruhnya pasti kuat. Kalau ruhnya kuat, dia akan mudah menjalankan ibadah. Berarti dari sini kita dapati cara berinteraksi yang pertama dengan Al-Quran adalah mempelajari Al-Quran dan membacanya rutin setiap hari. Harus setiap hari baca Quran. Kenapa? Karena setiap hari kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu harus kuat ruhnya. Maka pastikanlah, jika ada anggota keluarga kita berat ibadahnya, itu karena tidak banyak baca Al-Quran. Karena tidak banyak membaca Al-Quran. Maka lemah ibadah. Kenapa bulan Ramadan itu disebut sebagai Syahrul Qur'ani? Bulan diturunkannya Al-Quran. Allah ingin memberikan kepada kita suatu rahasia di baliknya, bahwa kebaikan dan keberkahan bulan Ramadan itu tidak bisa digapai kecuali dengan kekuatan ruh. Maka untuk bisa menggapai banyaknya kebaikan di bulan Ramadan,
seorang muslim, seorang hamba harus banyak baca Quran di bulan Ramadan. Sebab dengan banyak baca Quran, dia akan banyak menggapai banyak kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Tapi yang sedikit baca Quran di bulan Ramadan, tidak banyak kebaikan-kebaikan bisa dia gapai di bulan Ramadan. Maka cara interaksi yang pertama adalah pelajari Quran dan baca Quran rutin setiap hari. Setiap hari. Setiap hari harus baca Quran. Kalau kemudian kita bisa targetkan 1 juz per hari, insya Allah setiap bulan kita khatam sekali Al-Quran. Dalam setahun bisa lebih dari 12 kali. Karena terkadang di bulan Ramadan kita bisa khatamkan Quran lebih dari sekali. Maka dalam setahun kita bisa khatam 12 kali Al-Quran. Itu kalau rutin. 1 juz per hari. 1 juz per hari. Nah, kalau tidak mampu 1 juz per hari, bolehlah setengah juz per hari. Berarti dalam 2 bulan kita khatam Al-Quran sekali. Ya. Maka ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum ajmain. Jangan tunggu ada kesempatan baru membaca Al-Quran, tapi sempatkan membaca Al-Quran setiap hari. Agendakan baca Quran setiap hari. Kalau kita telah diberi taufik oleh Allah atau karunia oleh Allah bisa baca Quran dengan lancar, rata-rata setengah jam sudah selesai 1 juz. Kita hanya butuh waktu setengah jam untuk bisa menghatamkan 1 juz Al-Quran. Itu pun setengah jam, tidak mesti sekali duduk langsung hatam 1 juz. Boleh kemudian setelah sholat subuh kita baca 2 lembar Al-Quran. Pada zuhur kita baca 2 lembar Al-Quran. Asar, maghrib, isya. Dalam 1 hari selesai 1 juz Al-Quran. Ya. Jangan tunggu ada kesempatan, tapi sempatkan baca Al-Quran. Sebab dikhawatirkan terlalu sibuknya kita dengan dunia, kita tidak pernah baca Quran dalam sehari. Nanti bulan Ramadan baru sentuh lagi Al-Quran. Nah, jadi ma'asyiral muslimin, membaca Quran setiap hari ini itu berbeda dengan wirid Al-Quran. Maksudnya mungkin ada di antara kita yang wirid Quran sebelum tidur baca Al-Mulk, baca Al-Waqiah. Yang dimaksud di sini adalah benar-benar baca Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Jadi kalau kemudian hari ini dapat 1 juz, besok lanjutkan lagi. Besok lanjutkan lagi sampai kemudian khatam di An-Nas. Begitu khatam di An-Nas, ulang lagi dari awal. Ini yang dimaksud. Yaitu rutin membaca Al-Quran setiap hari. Bukan kemudian mengamalkan atau membaca Al-Quran yang diwiridkan. Yang mungkin setiap malam ada yang baca Al-Mulk, baca surat Al-Waqiah, atau mungkin surat Yasin. Silakan, itu tetap lanjut. Tetapi ini adalah program khatmil Quran. Program khataman Al-Quran. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Mereka yang suka baca Al-Quran itu, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, yang suka baca Quran ada 4 keutamaannya. Yang pertama, yagzu al-aqla. Yang suka baca Quran akan jauh dari penyakit pikun. Yang suka baca Quran akan bertambah kuat kecerdasannya, bertambah kuat analisanya. Kenapa bisa demikian? Sebab yagzu al-aqla. Al-Quran juga nutrisi bagi akal. Jadi kalau sudah mulai sering pikun-pikun atau terkena pikun, nah sembuhkan dengan rutin baca Quran setiap hari. Insya Allah. Ya, makanya Nabi memberikan perumpamaan, Muslim atau mukmin yang baca Quran itu seperti buah limau. Seperti buah limau. Ternyata para pakar telah melakukan riset terhadap buah limau. Buah limau itu bisa menambah kecerdasan dan bisa menambah daya ingat. Buah limau itu yang seperti jeruk ya, yang kuning dan bulat betul gitu. Nah, itu buah limau. Baik. Kemudian cara berinteraksi, keutamaan yang kedua
Selain tadi adalah nutrisi terbaik bagi akal, yang kedua adalah yaghzu ar-ruha. Yang suka baca Quran itu akan sehat ruhnya. Sebagaimana yang kita jelaskan tadi, bahwa Al-Quran nutrisi bagi ruh. Yang ketiga, yahfazu al-jisma. Orang yang suka baca Quran itu sehat badannya. Sehat badannya, kuat fisiknya. Nah, inilah rahasianya kenapa orang yang sakit itu jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Di dalam surat Al-Muzammil, di ayat yang terakhir, ayat 20, ada 3 kondisi yang diapit dengan perintah baca Quran. 3 kondisi diapit dengan perintah baca Al-Quran. Allah bilang, faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah Al-Quran yang mudah. Lalu kemudian disebutkan 3 kondisi, lalu ditutup dengan perintah baca Quran lagi. Faqra'u ma tayassara minhu. Bacalah yang mudah dari Al-Quran. Nah, jadi ada 3 kondisi diapit dengan perintah baca Al-Quran. Apa 3 kondisi ini? Yang paling pertama adalah alima an sayakunu minkum mardo. Allah tahu di antara kalian ada yang sakit. Jadi orang yang sakit itu jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Bacalah Al-Quran atau dengarkan Al-Quran. Jangan sakit tapi pengennya nonton sinetron. Sakit, dengarkan Quran atau bacakan Al-Quran atau baca Al-Quran. Baik, kemudian masyiral muslimin, cara berinteraksi yang kedua. Mohon maaf ya, masih ada keutamaan yang keempat tadi adalah wayat munu as-sa'adah. Orang yang suka baca Quran itu akan tenang jiwanya, akan bahagia batinnya. Kenapa? Karena seutama-utama zikrullah adalah membaca ayat-ayat Al-Quran. Ya, membaca ayat-ayat Al-Quran. Dan keutamaan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Orang yang suka baca Quran, hatinya akan menjadi tenang, sebab hanya dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Ali bin Abi Thalib mengatakan, carilah hatimu pada salah satu dari 3 keadaan. Pertama, kata beliau, cari hatimu dengan membaca Al-Quran. Adakah kamu merasakan ketenangan ketika membaca Al-Quran? Ya. Yang kedua, cari hatimu dalam bermajelis ilmu. Adakah kamu tenang bermajelis ilmu? Dan yang ketiga, cari hatimu dengan berhalwat kepada Allah qiyamul lail. Kata beliau, sesiapa yang tidak menemukan hatinya pada salah satu dari 3 kondisi ini, segeralah dia menangis memohon kepada Allah agar diberi hati karena dia tidak punya hati. Karena 3 yang disebutkan, 3 amalan yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib ini adalah sebesar-besar wasilah yang mendatangkan ketenangan di dalam hati. Kebahagiaan di dalam hati. Jadi kalau baca Quran tidak tenang, nggak ada hatinya itu, kata Ali. Hendaknya dia berdoa minta kepada Allah agar diberi hati. Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, "Lau tahurat qulubu bani Adam masyabi'at min kalami rabbih." Andaikan hati anak-anak Adam betul-betul bersih, dia tidak akan jenuh, tidak akan bosan dari membaca Al-Quran. Tapi kalau bentar-bentar bosan, berat, ya baru 1 halaman udah bosan. Tapi anehnya, dia bisa berlama-lama, berjam-jam dengan handphonenya. Tapi dengan Al-Quran nggak bisa berlama-lama. Berarti ada yang masalah pada hatinya, kata Khalifah Utsman bin Affan. Baik, kemudian cara berinteraksi yang kedua. Cara berinteraksi yang kedua pada penggalan ayat, ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Allah beritahukan kepada Nabi, wahai Muhammad, kamu itu tidak mengerti tentang hakikat Alkitab, Al-Quran, dan juga tidak mengetahui tentang hakikat iman, sampai Allah yang memberikan pengajaran dan penjelasannya. Karena itulah Nabi ditegur oleh Allah di dalam surat Al-Qiyamah. Di ayat yang ke-16, 17, 18, 19, 20, Allah menegur Nabinya. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Wa idza qara'nahu fattabi' qur'ana.
tsumma inna alaina bayana. Wahai Muhammad, janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran karena pengen cepat-cepat menguasainya. Kamilah yang akan mengumpulkan Al-Quran ke dalam dadamu. Maka jika dibacakan kepada engkau Al-Quran, dengarkan dan ikuti. Dan kamilah yang akan memberikan penjelasannya kepadamu. Kami akan mengajarkan kepadamu makna-makna Al-Quran. Jadi Nabi pun awalnya tidak mengerti tentang hakikat Alkitab sampai Allah yang memberikan penjelasannya kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi mengajarkan lagi kepada sahabat-sahabatnya. Sahabat mengajarkan lagi kepada tabi'ut tabi'in. Lalu kemudian ilmu diwariskan kepada para ulama dan sampai kepada kita hari ini. Maka ma'asyiral muslimin, cara berinteraksi yang kedua, kalau kita sudah diberikan taufik oleh Allah untuk baca Quran setiap hari rutin, sekarang tambah lagi perjuangan dengan satu program lagi. Apa itu? Program Fahmil Quran. Program Fahmil Quran. Program untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Karena tujuan Al-Quran diturunkan oleh Allah terdapat di dalam Quran surat Shad ayat 29. Allah mengatakan liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Tujuan Al-Quran diturunkan adalah supaya manusia memikirkan, merenungi ayat-ayat Allah dan mengambil pelajaran orang-orang yang diberi akal. Bagaimana kita bisa merenungi ayat-ayat Allah kalau kita tidak tahu artinya? Kita mesti tahu apa yang kita baca supaya kita bisa merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat An-Nur ayat 35 Allah mengatakan Allahu nurus samawati wal ard. Masalun nuri kamishkatin fiha misbah. Itu perlu kita pikirkan dan renungi. Allah itu cahaya bagi langit dan bumi. Masalun nurihi, perumpamaan cahayanya kamishkat, seperti miskat. Apa itu miskat? Yang di dalamnya ada cahaya, ada lampu. Nah, kita renungi, kita pikirkan, ada apa? Ya. Maka ma'asyiral muslimin, ayat-ayat Allah harus diingat, difikirkan, direnungi. Allah bilang, awalam yaro ilat toiri musakharatin fi jawis sama ma yumsikuhunna illallah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yu'minun. Tidakkah mereka memperhatikan burung yang terbang di udara? Burung yang dengan mudah mengepakkan sayapnya dan mengatup sayapnya. Ma yumsikuhunna illallah. Tidak ada yang bisa menghentikan burung terbang kecuali Allah. Inna fi dzalik, sungguh pada pergerakan burung, pada aktivitas burung, la ayatin, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Liqaumin yu'minun, bagi orang yang beriman. Sekarang kita lihat burung terbang di sekitar kita. Apa yang pelajaran yang bisa kita ambil dan itu menambah iman kita? Pikirkan, renungkan. Allah nyuruh kita lihat burung. Itu ada kebesaran Allah di balik penciptaan burung, di balik terbangnya burung. Renungkan. Sebab kalau kita renungkan, Nabi bilang, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr tagdu khimasan wa taruhu bitana." Kalau kamu bisa bertawakal seperti burung, Allah pasti jamin rezekimu sebagaimana Allah jamin rezekinya burung. Tagdu khimasan wa taruhu bitana. Burung terbang di pagi hari dalam keadaan perut kosong, sorenya dia kembali perutnya terisi. Disuruh kita bertawakal seperti burung. Bagaimana burung itu bertawakal? Fikirkan, renungkan, tadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh merenung. Maka ma'asyiral muslimin, bagaimana kita akan merenungi ayat-ayat Allah kalau kita nggak tahu? Kita nggak tahu artinya. Nah, karena itulah harus ada program Fahmil Quran. Program memahami ayat-ayat Al-Quran. Nah, program ini
Berbeda dengan program yang pertama. Program yang pertama lanjut aja terus. Targetnya mau 1 juz, setengah juz, seperempat juz, ala kuliah setiap hari baca Quran. Berjuanglah, bertekadlah, bersabarlah. Jangan sampai dalam 1 hari berlalu kita tidak baca Quran. Bukan wirid Quran ya, baca Quran. Ya. Sebab kita sholat juga pasti baca Quran. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah rutin baca Quran dari Al-Fatihah sampai target An-Nas. Setelah itu ulang lagi, terus demikian. Maka jangan sampai kita menutup mata kita di malam hari, kita belum baca Al-Quran. Berjuanglah dan bersabarlah untuk bisa istiqomah dengan rutin baca Quran. Nah, setelah itu kemudian program yang kedua ini, Fahmil Quran, pahami Al-Quran. Kita bisa menggunakan buku Quran terjemahan. Atau kita bisa membuka tafsir Al-Quran. Ya, jangan sampai di rumah kita nggak ada kitab tafsir. Kalaupun tidak ada, sekarang di handphone kita ini bisa ada ribuan buku. Saya saja kemarin baru beli salah satu link untuk perpustakaan digital murah, nggak sampai 100.000. Isinya ada 700 lebih buku-buku Islam, terjemahan lagi. Terjemahan Indonesia. Buku-buku yang luar biasa. Yang kalau fisiknya kita nggak bisa beli. Ada tafsir Al-Munir. Itu harganya jutaan. Ada tafsir Ibnu Katsir 10 jilid. Saya beli aja fisiknya 800.000. Sekarang 79.000 kita bisa dapatkan buku-buku 700 buku termasuk buku-buku tafsir. Ya, saya baru beli kemarin. Nah, jadi ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain. Masya Allah gitu. Apa hujah kita, alasan kita untuk tidak tahu lagi ayat-ayat Allah? Ya, handphone kita yang selalu kita bawa sudah bisa. Di sini 700 buku bahkan ribuan buku bisa di dalam. Nggak usah bahasa Arab, bahasa Indonesia banyak. Ya. Kita bisa baca Al-Quran. Kalaupun belum tafsir, terjemahannya dululah. Terjemahan dulu kita baca. Dengan aplikasi Quran, sudah ada terjemahannya rata-rata. Tafsir aplikasi Quran Depak, aplikasi Quran yang banyak di Play Store. Itu semua dengan terjemahan. Mulailah targetkan baca Quran dengan terjemahan. Coba kita targetkan 1 lembar per hari atau 2 halaman per hari. Sehingga dalam 1 bulan kita bisa dapat 3 juz baca Quran dengan terjemahan. Cobalah mulai, yakinilah bahwa ternyata membaca 1 lembar Quran dengan terjemahan nggak sampai 10 menit. Nggak sampai 10 menit. Cuma yakinilah berat. Kenapa berat? Setan akan menjadi penghalang terbesar untuk ini. Sebab yang bisa mematahkan tulang punggung setan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang memahami ayat Allah, tidurnya saja ditakuti setan. Tidurnya saja ditakuti setan. Makanya setan itu lebih takut kepada tidurnya orang yang berilmu daripada ibadahnya orang yang ahli ibadah tanpa ilmu. Beribadah sekian rakaat, setan gak terlalu takut. Bahkan kita sholat di samping kita tuh dibisik-bisikkan kita. Kamu ingat gak barang kamu yang hilang kemarin? Ada kok, diingatkan kita oleh setan. Supaya kita hilang konsep. Tapi orang yang tidur dalam keadaan berilmu, itu setan gak berani dekat. Maka ma'asyiral muslimin, setan akan membuat kita berat untuk membaca Al-Quran dengan terjemahan. Tapi kalau kita mulai, awalnya berat, tapi kita sudah mulai lakukan, fasanuyassiruhu lil yusra. Allah akan memberikan kemudahan. Di antara kemudahan yang Allah berikan adalah Allah hadirkan kenikmatan di dalam hati. Ketenangan dan kebahagiaan. Kita jadi bisa membayangkan banyak rahasia-rahasia. Padahal cuma baca terjemahannya, belum tafsirnya. Kita baca terjemahannya. Maka ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, kalau sampai kita sering baca Al-Fatihah saja terjemahannya berulang-ulang sampai kita bisa merekam terjemahannya, begitu imam baca Alhamdulillahirabbil alamin, hati kita mengikuti terjemahannya. Segala puji bagi Engkau wahai Allah, Engkaulah Rabb semesta alam. Engkaulah penguasa 2 alam. Engkau penguasa alam jagat raya ini. Ar-Rahmanir Rahim. Ya Allah, betapa hebatnya Engkau perkenalkan dirimu. Engkau penguasa, tapi Engkau perkenalkan dirimu sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim. Ketika terjadi dialog anti kita yang kurang, mana kita tidak khusyuk? Mana kita tidak meneteskan air mata? Pasti kita renyuh. Sebab ini adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kata Allah,
Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Surat Al-Hasyr ayat 21. Kata Allah, sekiranya Al-Quran diturunkan kepada gunung yang besar, gunung yang kokoh, hancur gunung itu. Karena tidak kuat menahan ayat-ayat Allah. Maka hati kita ini akan renyuh kalau kemudian kita baca Quran dan kita fahami. Renyuh hati kita. Gunung yang kokoh saja hancur berkeping-keping karena tidak kuat menahan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang baca Quran itu sehat. Karena sel-sel kanker di dalam tubuh bagi orang yang tertimpa penyakit kanker atau virus-virus, bakteri-bakteri jahat yang ada di tubuhnya, itu akan hancur berkeping-keping kalau kemudian dia rutin baca Quran. Karena tidak kuat menahan beratnya ayat. Sembuh orang yang baca Quran itu. Sehat fisiknya. Penyakit-penyakit tubuhnya akan hancur berkeping-keping. Tidak kuat menahan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Nah, jadi ma'asyiral muslimin, kita harus menyempatkan waktu 10 menit aja baca Quran dengan terjemahan. Bayangkan kalau kemudian bisa komitmen 1 lembar per hari, 1 bulan kita sudah menyelesaikan 3 juz Quran dengan terjemahan, maka dalam jangka waktu 10 bulan kita telah khatam Quran dengan terjemahan. 10 bulan kita khatam Quran dengan terjemahan. Ya. Artinya dalam 1 tahun kita bisa khatam Quran sekali dengan terjemahan. Itu lebih bagus daripada tidak memulai. Bertanyalah pada diri kita, berapa usia kita hari ini? Apakah kita sudah baca Quran dengan terjemahan sampai selesai? Apakah kita sudah siap menjawab pertanyaan dari Allah? An umrihi fi ma'afnahu. Dalam hal umur, dihabiskan untuk apa umurnya itu? Masa usianya 60 tahun tidak pernah baca Quran dengan terjemahan sampai selesai? Nggak usahlah itu Al-Fatihah saja. Dia baca, kenapa nggak tertarik untuk tahu artinya? Usia 60 tahun, apakah nggak cukup untuk tahu artinya Al-Fatihah atau hafal itu arti Al-Fatihah? Apakah waktu 60 tahun tidak cukup untuk menghafal arti Al-Fatihah? Ditanya oleh Allah tentang umurnya. Dalam hal apa dia habiskan itu? Terutama masa mudanya. Fima ablah, dalam hal apa dia gunakan? Kenapa ayat-ayat Allah ini? Surat Al-Fatihah saja kamu nggak bisa hafal artinya. Lagu-lagu kamu bisa hafal. Kenapa? Al-Fatihah terjemahan kamu nggak hafal. Al-Ikhlas terjemahannya kenapa kamu nggak hafal? Apakah nggak cukup waktu? 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun hidup di dunia? Nggak bisa itu menghafal Quran dengan terjemahan. Ya, artinya beberapa surat-surat. Maka ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum ajmain. Inilah cara berinteraksi yang kedua. Yaitu kita pahami ayat-ayat Al-Quran. Baca Quran dengan terjemahan. Kemudian ma'asyiral muslimin, cara berinteraksi yang ketiga dengan Al-Quran adalah walakin ja'alnahu nura nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Kata Allah, kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya. Nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Kami beri petunjuk dengan Al-Quran itu siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Kata kuncinya adalah nura. Al-Quran itu cahaya. Bayangkan dalam kegelapan kita betapa sangat membutuhkan cahaya. Gak usahlah kita ambil gambaran di luar rumah, di dalam rumah saja. Ketika padam lampu, kita mau melangkah dari kamar tidur kita menuju ke dapur untuk minum, meskipun sudah kita hafal betul lekuk-lekuk dinding rumah, posisi meja, posisi lemari, posisi kursi, posisi kulkas, tetap saja kita berhati-hati melangkah menuju ke dapur yang hanya butuh beberapa langkah. Terkadang kita meraba-raba di dinding. Bahkan ketika kita sudah di depan dispenser, kita sudah tahu posisi gelas di mana, tetap saja kita berusaha memegang dengan hati-hati. Kita meraba-raba dulu. Saking pentingnya cahaya. Ketika cahaya ada, cahaya itu di mana? Di depan atau di belakang? Di depan. Dan kita mengikuti cahaya. Maka Al-Quran adalah imam. Dan kita adalah makmum. Sehingga cara berinteraksi dengan Al-Quran yang ketiga, setelah kita baca Quran dengan terjemahan,
tentu kita akan menemukan banyak ilmu di dalamnya, di antaranya perintah-perintah, di antaranya larangan-larangan, di antaranya adalah busyra, kabar gembira, di antaranya adalah hal-hal yang makruh, hal-hal yang tercela. Maka akhirnya cara berinteraksi yang ketiga adalah amalkan Al-Quran. Implementasikan Al-Quran dalam kehidupan nyata. Wujudkan Al-Quran dalam tindakan keseharian kita. Misalnya, di dalam surat An-Nisa ayat 29, Allah bilang, Ya ayyuhalladzina amanu, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, illa antakuna tijara antaradi minkum. Kita baca terjemahannya. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu makan harta di antara kalian secara batil, kecuali dalam bentuk perdagangan, kalian saling meridoi. Kita baca ayat ini, kita tahu artinya, kita implementasikan. Tidak boleh kita makan harta orang lain secara batil. Tidak boleh kita menipu, tidak boleh kita curang, tidak boleh kita khianat, tidak boleh kita riswah, tidak boleh kita riba, tidak boleh berbuat tadlis, tidak boleh berjudi, dan lain sebagainya. Kenapa? Sebab akad-akad yang tidak syar'i menjadikan kita memakan harta orang lain secara zalim. Maka para pejabat yang korup itu, mereka memakan harta secara zalim. Harta siapa dah makan? Harta seluruh rakyat Indonesia. Betapa besar dosanya. Dia memakan harta seluruh rakyat Indonesia. Secara zalim, secara batil, dengan tidak amanah. Andaikan dia bekerja secara baik dan amanah, dia dapat gaji, maka dia mendapatkan rezeki secara halal. Dia memakan harta kaum muslimin, harta rakyat Indonesia secara hak, secara benar, halal. Tapi begitu kemudian dia menjadi koruptor, dia menjadi pengkhianat, dia menjual aset-aset negara, maka dia telah memakan harta seluruh penduduk Indonesia dengan cara yang batil. Nah, ketika dia jadi pedagang, dia sembunyikan cacat pada barang dagangannya, namanya tadlis. Maka dia memakan harta pembelinya, harta konsumennya dengan cara yang batil. Kita beli gorengan, gorengan tahu, kelihatan dari luar segar-segar. Tapi ternyata ada beberapa tahu yang tidak laku kemarin, digoreng ulang, disimpan pada sudut tertentu, tersembunyi dari yang terlihat. Begitu kita beli, yang diambilkan adalah tahu-tahu yang kemarin. Ya, yang kita lihat segar-segar semua, tapi begitu diambil yang sudut-sudut, yang kemudian tahu yang kemarin. Begitu kita makan kurang segar. Ya, kita tidak puas, tidak bahagia, tercabut keberkahannya. Dia telah memakan harta orang lain secara batil. Apa sulitnya dia mengatakan, ini tahu yang kemarin Pak, kalau mau beli ini lebih murah saya jual. Ya, supaya orang ridho. Oh ya nggak apa-apa, tahu kemarin aja. Yang penting masih bisa dimakan. Iya masih bisa dimakan. Cuma dia kemarin nih digoreng ulang. Ya nggak apa-apa, harganya saya jual murah. Ini harga kemarin, harganya sama dengan harga tahu yang baru. Nggak boleh, seperti harus diterangkan kepada umat. Ya kalau mau jual dengan harga yang sama nggak apa-apa, tapi terangkan supaya orang tidak kecewa dengan membeli. Nah, itu namanya tadlis, menutupi cacat pada barang yang dijual. Nah, banyak hari ini tanah sertifikatnya diperjualbelikan, tapi banyak sertifikatnya. Termasuk ada tetangga kami yang korban. Ya, jadi ada 2 sertifikat untuk satu lahan yang sama. 2 sertifikat dijual kepada orang yang berbeda. Satu dapat sertifikat, dia klaim itu tanahnya karena sertifikatnya asli. Diperiksa ke BPN, asli, benar. Yang satu juga dapat sertifikat, benar juga. Siapa ini pengkhianat? Ya ada banyak pengkhianat. Termasuk petugas yang mencetak, yang membuat sertifikat itu. Nggak mungkin tidak diperiksa, harusnya diperiksa. Ini sudah ada yang punya. Kenapa harus diperiksa? Kenapa harus dicetak lagi sertifikat? Pasti ada data, nggak mungkin tidak. Nah berarti ada kong kali kong di dalam. Ya, ada pengkhianat, ada orang-orang yang berbuat kejahatan. Mungkin dia berhasil, tapi dia telah memakan harta orang lain secara batil. Ya. Allah mengatakan di dalam surat Al-Isra ayat 79, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyabasaka rabbuka maqaman mahmuda." Kita baca ayat itu, kita baca terjemahannya. Kata Allah, di sebagian malam cobalah qiyamul lail sebagai ibadah tambahan untukmu. Kalau kamu istiqomah qiyamul lail,
Allah angkat derajatmu ke tempat yang terpuji. Begitu kita baca, kita tahu sebagian malam Allah bilang sebagian malam gak usah lama-lama. Sebagian malam dalam bahasa Arab itu walaupun hanya 2 rakaat. 2 rakaat itu berapa? Mungkin nggak sampai 10 menit. Itu sudah masuk dalam ayat ini. Wa minal lail, sebagian malam. Jangan bayangkan sebagian malam itu setengah malam. Walaupun hanya 10 menit atau kurang dari 10 menit. Kita sholat 2 rakaat, itu sudah mengamalkan ayat tadi. Dan kalau kita istiqomah, Allah angkat derajat kita ke tempat yang terpuji. Dalam surat Al-Hujurat ayat 11, jangan kalian memanggil orang lain dengan lakop-lakop yang merendahkan. Dengan panggilan-panggilan yang menyakiti perasaan. Jangan. Mentang-mentang kulit tetangga kita, teman kita hitam, kita panggil, habatus sauda. Nggak boleh. Merendahkan, menyakitkan perasaannya. Woi, Pak Bimoli, bibir monyong 5 cm. Nggak boleh. Petunjuk ayat. Jadi ketika kita baca, jangan kamu panggil orang lain dengan panggilan yang merendahkan. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih mulia di sisi Allah daripada yang merendahkan. Ini perintah kepada siapa? Kepada muslimat. Jangan merendahkan muslimah yang lain. Kepada muslim. Jangan rendahkan muslim yang lain. Secara fisik nggak boleh. Sebab begitu kita rendahkan secara fisik, kita sedang merendahkan Allah yang telah menciptakannya. Ada seorang pelukis. Nggak usah hina pelukisnya. Hina aja lukisannya. Sakit hati dia. Karena menghina karyanya sama dengan menghina dirinya. Kita menghina Allah, nggak usah hina Allah secara zat. Hina aja karya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kita hinakan manusia, rendahkan manusia, kita telah menghina Allah yang telah menciptakannya. Ya. Nah, kecuali hinaan-hinaan yang memang Allah yang telah menyebutkan kehinaannya. Seperti orang-orang Yahudi disebut oleh Allah sebagai kera-kera. Maka boleh kita panggil mereka, Yahudi-Yahudi yang zalim, kita panggil sebagai kera. Ya. Nah, jadi ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum. Kenapa? Karena Allah mengatakan, ulaika hum syarrul bariyah, mereka seburuk-buruknya manusia. Tapi yang tidak boleh adalah menyebutkan personnya. Kalau secara umum boleh, tapi personnya tidak boleh. Misalnya seseorang namanya Fulan, kita katakan si Fulan itu adalah monyet. Nggak boleh. Nggak boleh zatnya kita hinakan. Kalau kita katakan sifatnya itu seperti sifatnya monyet. Boleh. Kalau sifatnya, tapi zatnya tidak boleh. Tidak boleh direndahkan zat manusia. Sebab laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kalau derajatnya boleh. Walhum adol, derajatnya bisa lebih hina dari binatang. Derajatnya, tapi untuk zatnya tidak boleh. Baik, kita baca ayat Allah Subhanahu wa taala di ayat 13 Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon, jangan ikuti prasangka, inna ba'dadh-dhoni ismun, mengikuti banyak prasangka itu dosa. Ya supaya kita tidak selalu bersuuzon dengan saudara muslim kita. Ya. Nah, itulah ayat-ayat Allah. Kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah melarang kita riba, Allah melarang kita khianat, Allah menyuruh kita menyampaikan amanah kepada yang berhak. Masya Allah, itulah Al-Quran. Begitu kita baca, ada pedoman hidup, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Ada petunjuknya dalam Al-Quran. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Apa yang mesti kita lakukan? Ada semua petunjuknya di dalam Al-Quran. Sampai bekerja, ada petunjuknya di dalam Al-Quran. Nah, itulah yang kemudian cara berinteraksi dengan Al-Quran yang ketiga. Mengamalkan Al-Quran, mewujudkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, ma'asyiral muslimin, yang keempat dan yang kelima itu pada penggalan ayat yang sama. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan engkau, wahai Muhammad, akan memberikan petunjuk kepada manusia melalui Al-Quran ini. Nah, Nabi SAW itu mengajarkan Al-Quran kepada manusia. Maka cara berinteraksi yang keempat adalah dengan menghafal Al-Quran. Kenapa? Sebab cara berinteraksi yang terakhir nantinya adalah mengajarkan Al-Quran, mendakwakan Al-Quran. Tapi sebelum mengajarkan dan mendakwakan Al-Quran, Al-Quran harus tumbuh subur di hati kita. Karena kata para ulama,
Faqidu syai'i la yutihi. Bagaimana seseorang akan menyampaikan Al-Quran kepada manusia sedangkan Al-Quran tidak ada di hatinya? Faqidu syai'i la yutihi. Orang yang kehilangan sesuatu pasti tidak bisa memberi sesuatu. Apa yang mau dia beri? Sesuatu tidak ada pada dirinya. Bagaimana mungkin dia akan mengajarkan Al-Quran sementara Al-Quran tidak ada di dalam hatinya? Dan orang yang menghafal Al-Quran itu pasti banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Orang yang menghafal Al-Quran pasti dia akan banyak baca Quran, dia akan ulang-ulang Al-Quran, dia akan murojaah Al-Quran. Menghafal satu ayat saja terkadang dia baca sampai beberapa kali. Satu ayat dia ulang-ulang mungkin 5 kali, 6 kali, 10 kali baru rekam. Baca lagi ayat berikutnya, dibaca lagi 6 kali, 5 kali. Setelah itu diulang lagi dari ayat yang sebelumnya, dibaca, disatuin dengan ayat setelahnya. Dibaca, diulang-ulang sampai khatam. Sampai hafal. Begitu hafal, dimurojaah lagi. Besok menambah hafalan baru dengan cara apa? Mengulang dulu, murojaah sedikit, lalu kemudian menambah lagi hafalan. Jadi, orang yang Al-Quran ada dalam hatinya, pasti akan banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Itu pasti. Rata-rata yang hafiz Quran itu, paling tidak dia harus bisa murojaah 3-5 juz setiap hari hafalannya. Dia harus murojaah 3-5 juz Al-Quran. Ya. Ya, mungkin sambil berkendaraan menghafal Quran, murojaah hafalan. Ya, sambil baring-baring tidur-tiduran sebelum matar benar-benar murojaah. Jadi akan banyak dia berinteraksi dengan Al-Quran. Makanya orang yang di dalam hatinya ada Al-Quran, dia akan sangat mudah untuk mengajarkan Al-Quran. Karena dia memiliki Al-Quran. Dan ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum ajma'in, andaikan kita mulai program menghafal Quran 1 ayat per hari, kita hanya butuh waktu 18 tahun 7 bulan untuk menghafal Quran secara kamilan, secara utuh. Nah, 1 ayat per hari. 1 ayat per hari butuh waktu 18 tahun 7 bulan untuk menghatamkan Al-Quran dengan hafalan. Berapa umur kita? Sudah berapa kali 18 tahun terlewatkan? Kalau usia kita sudah 60 berarti sudah berapa kali 18 terlalui? Ya sudah 3 atau 4 kali. Ya, maka berapa yang telah terhafalkan dari Al-Quran? Jangan sampai juz 30 belum dihafal. Kalau juz 30 belum dihafal, jangan sampai 10 surat-surat pendek bagian terakhir nggak dihafal. Kita mulai. Dan tidak ada kata terlambat. Allah mengatakan, wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin. Sembah Tuhanmu sampai datang kematian. Harus kita mulai menghafal Quran. Mulai dari An-Nas, mulai dari Al-Falaq. Dan kita harus ta'awun. Tolong menolong. Wa ta'awanal birri wattaqwa wa la ta'awanal ismi wal udwan. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan dalam perkara dosa dan maksiat. Maksudnya tolong menolong adalah terkadang untuk menghafal sendiri itu sulit. Tapi kalau ada halakoh yang dibentuk, halakoh tahsin dan tahfiz Quran, nanti dilapor. Hafalannya sudah berapa? Oke, coba dengarkan. Ada tasmi, ada pendengaran. Jadi didengarkan bacaan Qurannya, dikoreksi. Ada teman-teman yang saling membantu murojaah. Satu menghafal, yang satu mencek bacaannya. Satu lagi gantian, yang satu lagi menghafalkan, dicek lagi bacaannya oleh kawannya. Saling bergantian. Namanya mutaba'ah. Nah, harus saling ta'awun. Karena itulah pentingnya ada di masjid ini kelompok-kelompok Al-Quran. Ya. Kelompok orang tua boleh, anak-anak muda boleh. Yang penting mulai. Kemarin kita bahas bahwa masjid itu harus menjadi simbol persatuan pendidikan. Di masjid ini harus ada pendidikan, di masjid ini harus diajarkan Al-Quran, di masjid ini harus ada generasi kader-kader Islam. Maka dari masjid ini nanti lahir dokter-dokter Islami, lahir pengusaha-pengusaha Islami, lahirlah pejabat-pejabat. Dari masjid harus dimulai pendidikan di dalam masjid. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin yang terakhir adalah mengajarkan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran. Ya, karena Nabi SAW dengan Al-Quran memberikan petunjuk kepada manusia. Maka kita harus mulai mengajarkan Al-Quran kepada manusia. Minimal kepada keluarga kita. Kita yang ada handphonenya buat status tentang ayat Allah SWT, tadabbur ayat Allah hari ini adalah ini. Tadabbur ayat Allah SWT.
Kalimat-kalimat yang singkat dan pendek saja. Kita mulai memberikan kecerdasan kepada umat. Misalnya kita tadabbur, apa hubungan antara Al-Quran dengan kematian? Oh, di dalam Al-Quran ternyata hubungan antara Al-Quran dan kematian adalah kata sakil. Apa itu sakil? Berat. Kenapa? Karena Allah mensifati hari akhir atau hari kematian dengan yaumun sakil, hari yang berat. Sedangkan Al-Quran disifati Allah dengan kaulun sakil, perkataan yang berat. Jadi kematian dan Al-Quran dihubungkan dengan kata sakil yang artinya berat. Kita ambil kesimpulan, siapa yang ingin selamat di hari yang berat, hari kematian, hari akhirat, dia harus banyak berinteraksi dengan perkataan yang berat, yaitu Al-Quran. Udah jadi status. Kita kirim kepada orang-orang di media sosial kita. Insya Allah akan ada yang baca. Mudah-mudahan saja di antara mereka dan terketuk hatinya, tergerak hatinya, terpanggil dan mengamalkan. Iya, saya pengen selamat nih kalau meninggal. Saya pengen baca Quran juga. Maka tidak menutup kemungkinan ada orang-orang yang dapat hidayah melalui medsos kita. Maka masyiral muslim kita ajarkan Al-Quran minimal kepada keluarga kita, ya, kepada keluarga, istri dan juga anak-anak kita. Nah, masyiral muslimin sebagai penutup atau kesimpulan, dari cara yang pertama sampai cara yang terakhir tadi, 5 cara berinteraksi dengan Al-Quran. Pertama adalah belajar Quran, ya, belajar cara baca Quran, lalu rutin membaca setiap hari, dan akhirnya adalah mengajarkan Quran. Jadi diawali dengan belajar, diakhiri dengan mengajarkan Al-Quran. Tapi antara belajar dan mengajarkan Al-Quran ada tahapan lain. Tahapan itu adalah mulai memahami ayat-ayat Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, ya, menghafalkan Al-Quran. Jangan sampai seperti kejadian di Tangerang, ya, sosok seseorang yang oknum, sebenarnya berat untuk kita sebut ustadz, oknum yang kemudian mensodomi santri-santrinya 25 orang. Ya, bahkan mengajarkan salah kepada santrinya bahwa boleh melakukan hubungan sesama jenis kepada dirinya karena dialah yang menafkahi mereka, anak-anak panti asuhan, anak-anak yatim. 25 orang disodomi oleh oknum yang banyak berceramah, yang kemudian memimpin atau membawa jamaah untuk umroh, tapi hujat. Ya, inilah yang kemudian kita khawatirkan munculnya orang-orang yang berbicara tentang agama tapi tidak terimplementasi dalam kehidupannya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa kamu mengucapkan sesuatu yang tidak kamu amalkan? Amat berat kebencian di sisi Allah bagi orang yang kemudian mengajarkan kebaikan, mengajarkan ilmu, tapi dia jauh dari pengamalan atas ilmu tersebut. Maka kita berlindung kepada Allah, ilmu yang akan menjadi laknat bagi kita. Karena ilmu itu ada yang menjadi hujjatun lahu dan ada yang menjadi hujjatun alaihi. Ada ilmu yang menjadi hujjah kebaikan, ada ilmu yang menjadi laknat bagi seseorang. Dikarenakan dia tidak beramal dengan ilmunya. Maka mulai dari belajar Quran sampai mengajarkan Al-Quran. Dan Nabi mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah siapa yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Yang disebutkan adalah ujung-ujung. Tapi jangan difahami itu saja. Yang difahami adalah adanya poin-poin yang menjadi perantara dari ujung sampai ujung. Nabi hanya menyebutkan ujung, antara ujung dan ujung. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Yang terbaik dari kalian yang belajar Quran dan mengajarkannya. Terkadang dia lupa untuk mengamalkan Quran. Itu belum yang terbaik. Yang terbaik itu belajar Quran, membaca Quran, lalu pahami makna Quran, mengamalkan Al-Quran, menghafal Quran, baru mengajarkan Al-Quran. Itu maksudnya. Jadi khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Pengen jadi bapak yang terbaik bagi keluarganya, bagi anak-anaknya, ya. Pelajari Al-Quran. Kumpulkan ayat-ayat Al-Quran tentang pendidikan, dialog orang tua dengan anak, hafalkan ayat-ayat itu, tahu artinya, implementasikan dalam dunia nyata, dalam dunia keluarga, ajarkan kepada semua bapak-bapak yang lain, maka kita telah menjadi sebaik-baik bapak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengen jadi dokter yang terbaik? Gampang. Kumpulkan ayat-ayat tentang kesehatan.
Baca ayat-ayat itu, hafalkan ayat-ayat itu, tahu artinya, implementasikan, lalu kemudian hafalkan, ajarkan kepada dokter-dokter yang lain. Maka kita telah menjadi dokter terbaik dari semua dokter. Karena Nabi bilang, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Ya, yang terbaik dari kalian yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Baik, ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, demikianlah yang bisa kami sajikan dan sampaikan dari cara berinteraksi dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua diberi taufik oleh Allah untuk memaksimalkan sisa umur hidup kita di dunia dengan berinteraksi secara benar dengan Al-Quran. Kita menjadi mukmin terhadap Al-Quran. Naktafi bihadzal qadar, nasallallahu ayyaj'alana minal ladzina yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsanahu. Jika ada yang mau bertanya atau sharing, silakan. Ya. Baik, bismillah, alhamdulillah. Allah mengatakan inna kaidakunna azim, bahwa sungguh makar kalian. Padahal sebenarnya yang melakukan hanyalah Zulaikha, satu orang, tetapi Allah mensifati banyak orang. Inna kaidakunna azim. Sungguhnya makar para wanita itu adalah azim. Kenapa? Karena sekuat apapun laki-laki itu takluk atau bisa tunduk dengan wanita. Makanya Nabi mengatakan syaitan itu kalau sudah berputus asa untuk merusak Bani Adam, dia akan gunakan perempuan. Adam alaihissalam ketika kemudian didekati oleh iblis, iblis tidak mampu untuk membuat Adam tergoda mendekati buah khuld, buah yang dilarang oleh Allah. Dan penamaan khuld itu dari syaitan, buah pohon kekal. Nah, iblis gagal untuk membuat Adam tertarik, tergoda mendekati pohon. Maka iblis mendekati Hawa. Lalu kemudian berhasil membujuk Hawa. Lalu kemudian Hawa lah yang dijadikan senjata oleh iblis untuk menggoda Adam. Dan Adam tergoda dengan istrinya. Nah, karena itulah kemudian Nabi bilang, "Ma taraktu fikum asyaddu fitnah lirijali minan nisa." Tidak aku tinggalkan bagi kalian para lelaki sebesar-besar fitnah itu adalah perempuan. Karena laki-laki itu nggak kuat melihat air mata perempuan. Maka disinilah terkadang perempuan, kalau kemudian mereka itu bejat, mereka itu salah, maka makarnya luar biasa. Mereka mampu mendramatisir sebuah persoalan sehingga akhirnya mereka salah bisa dibenarkan. Ya. Coba lihat, ketika kemudian dia menarik pakaian Yusuf, di mana Yusuf berusaha berjuang untuk keluar, dia menarik dan menyobek pakaian Yusuf, langsung kemudian di depan pintu ketemu suaminya. Ya. Suaminya mendapati Yusuf yang dikejar oleh Zulaikha. Maka lihatlah Zulaikha, sebelum Yusuf berbicara, itu langsung memonopoli pembicaraan. Untuk apa? Untuk tidak memberikan kesempatan kepada Yusuf menceritakan yang sebenarnya. Maka dia harus berhasil dulu menyihir suaminya dengan kata-kata supaya suaminya percaya dulu sama dia. Maka biasanya kalau dalam dunia interogasi, siapa yang banyak ngomong itu dicurigai. Gitu ya. Kenapa? Karena yang ngomong pertama itu adalah psikologi untuk menameng diri. Maka tidaklah orang yang bersalah itu kecuali pasti akan mencoba untuk memonopoli pembicaraan sebagai tameng untuk menciptakan sebuah kesan bahwa dia tidak bersalah. Maka dia harus banyak memonopoli pembicaraan. Maka Zulaikha itu langsung memonopoli pembicaraan. Langsung mengatakan hukuman apakah yang pantas untuk seorang laki-laki yang berusaha menodai kehormatan istrimu. Coba. Langsung dia membuat sebuah makar, dusta, fitnah, dan seterusnya. Nah, kemudian kemampuan dia untuk menangis. Padahal tidak setiap tangisan itu benar. Makanya tangisan itu tidak boleh menjadi dalil, tidak boleh menjadi bukti. Tidak boleh kemudian kita jadikan air mata itu sebagai parameter kebenaran. Sebab anak-anak Yakub juga mereka menangis membawa pakaian Yusuf yang berdarah. Mereka mengatakan Yusuf telah diterkam serigala. Jadi mereka mendatangi bapak mereka memaksa untuk menangis.
dan mereka menangis. Nah, perempuan itu umumnya mudah menangis, apalagi kalau sudah terpojok, maka dia menangis. Tapi tangisan inilah yang terkadang hati laki-laki yang keras bisa melunak. Hati yang keras bisa melunak kalau melihat tangisan. Maka disinilah kemudian banyak orang-orang yang kemudian terbawa oleh perasaan tanpa melihat kebenaran. Nah, karena itulah kemudian kaidah kunnah, bahwa ayat berbicara tentang keumuman, bukan kekhususan, tentang keumuman. Dan di dalam Al-Quran, al-ibra fi umumil lafzi la fi khususis sabab. Pelajaran di dalam Al-Quran berdasarkan keumuman lafaz, bukan berdasarkan kekhususan sebab. Bahwa keumumannya begitu. Ya, keumumannya adalah perempuan seperti itu. Allah yang menciptakan manusia dan dia yang lebih tahu tentang manusia. Maka ketika Allah bercerita tentang, memberitahukan kepada kita tentang perempuan, ya memang kebanyakannya perempuan seperti itu. Sama dengan ketika Allah mengatakan dalam surat Al-Falaq itu bahwa ternyata yang banyak melakukan sihir itu adalah perempuan. Ya, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ya, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ya, min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri naffatsat, yaitu perempuan-perempuan yang meniupkan buhul-buhul. Naffatsat, perempuan-perempuan yang meniupkan buhul untuk melakukan sihir. Nah, ayat ini berbicara tentang perempuan-perempuan yang meniupkan buhul, bahwa kebanyakan pelaku-pelaku sihir, baik yang menginginkan sihir terjadi atau yang berprofesi sebagai dukun, itu justru sebenarnya perempuan yang lebih banyak daripada laki-laki. Walaupun kenyataan dan penampakan yang kita sering temui adalah laki-laki, tapi sebenarnya lebih banyak perempuan-perempuan yang berprofesi sebagai dukun, dan lebih banyak perempuan-perempuan yang tidak bisa meredam kemarahan dan kebenciannya. Sehingga perempuan akan banyak yang melakukan perbuatan sihir. Karena dia sulit untuk meredam gejolak kemarahannya. Kalau benci, sulit untuk bisa sembuh segera gitu. Ya, kalau dendam, sulit untuk sembuh segera dendamnya, kebenciannya, kemarahannya. Nah, karena itulah kemudian ayat ini berbicara tentang keumuman perempuan. Maka tentu kemudian akan ada khusus umum dan ada hukum untuk keumuman dan ada hukum untuk kekhususan. Nah, Allah juga berbicara tentang keumuman manusia. Walakinna aktsaran nas la yu'minun. Kebanyakan manusia tidak beriman. Apakah kita akan menghukumi, kan ada para nabi ya? Iya betul, tapi keumumannya manusia tidak beriman. Walakinna aktsaran nas la yashkurun. Kebanyakannya manusia tidak bersyukur. Bukan berarti enggak ada yang bersyukur, tapi kebanyakannya orang tidak bersyukur. Walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Kebanyakan orang itu bodoh dalam urusan agamanya. Bukan kemudian enggak ada orang belajar. Banyak, tapi lebih banyak lagi yang tidak mau belajar. Lebih banyak lagi orang yang jahil dalam urusan agamanya. Nah, itulah kenapa Allah mengatakan dalam surat Al-An'am, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Andaikan kamu mengikuti kebanyakan orang itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Iya tabiuna illa zonna. Karena kebanyakan orang itu hanya mengikuti prasangka mereka saja. Wa inhum iya tabiuna illa zonna. Karena kebanyakan orang itu hanya mengikuti prasangka, dan kebanyakan mereka itu berdusta. Ya, kebanyakan mereka berdusta. Itu ujung ayatnya. Itu di surat Al-An'am. Jadi Allah berbicara tentang keumuman. Jadi kalau Allah berbicara, kita hukumi umum. Tidak bisa kita hukumi khusus karena umum. Allahu a'lam bissawab. Cukup ya? Ya. Naktafi bihadzal qadar. Nasallallahu ayyaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.